Shalom semua, apa kabar? Shalom, kabar baik. Boleh kasih senyum kiri kanan, buka masker dikit supaya kelihatan senyumnya ya. Dan bisa bilang Anda luar biasa hari ini, Anda diberkati Tuhan, Anda disayang Tuhan. Ya, Tuhan begitu baik dan murah hati bagi kita, amin. Hari ini adalah hari Minggu yang kedua sebelum berakhir ya. Masih ada satu kali ibadah tanggal 11 ya. Dan kemudian tanggal 18 kita akan adakan Natal bareng-bareng. Tanggal 25 Desember TLW di sini tidak ada ibadah yang onsite ya. Boleh dikecilin dikit ekonya. Ya. Tanggal 25 kita libur, maksudnya ini diberi kesempatan buat saudara untuk ketemu dengan keluarga ya teman-teman ya. Saudara bisa nanti bikin Thanksgiving sendiri ya. Dan di tanggal 1 Januari juga kita tidak ada. Saudara boleh traveling, boleh bepergian. Saya juga mau traveling, haleluya. Pendeta juga manusia katanya ya. Perlu jalan-jalan juga. Ya jadi nanti kita akan kembali tanggal 8 Januari ya. Tapi minggu depan masih ada dan tanggal 18 Natal. Natal kita jam 10, saudara jangan lupa. Ya, oke. Nah karena hari ini adalah hari yang saya khotbahnya terakhir di tahun ini. Saya ambil satu tema thankfulness. Ya, thankfulness ini rasa syukur, ucapan syukur ya. Ungkapan syukur kita bisa katakan terima kasih Tuhan, thank you. Saudara setiap kali kalau kita mengucapkan thank you, kadang-kadang kita cuma ucapkan biasa dengan mulut kita, tidak dari hati, itu efeknya biasa-biasa. Kalau misalnya di restoran kita bilang makasih ya, kita bayar terima kasih ya, ada orang bukain pintu terima kasih ya. Tapi kalau saudara keluarkan itu dari dalam hati, itu powerful. Ketika saudara ketemu dengan orang, saudara bilang terima kasih ya. Sambil lihat matanya betul-betul ya, perhatikan baik-baik. Orang akan tahu bahwa saudara betul-betul respect mereka, menghargai mereka. Ya. Dan tidak peduli apa ras, suku, dan sebagainya ya, latar belakang Anda. Ketika Anda mengatakan terima kasih, Anda bisa melihat perubahan di wajah orang yang Anda beri ucapan syukur. Terima kasih ya. Kalau Anda bilang terima kasih, saya thank you dengan hati yang tulus, Anda bisa lihat wajah orangnya bagaimana. Ya. Terima kasih ini hanya kata-kata ya, tapi kalau sekali lagi kalau keluar dari dalam hati itu sangat powerful. Nah di Filipi 4, Paulus menulis kepada gereja yang ada di Filipi. Paulus sangat mengasihi gereja di Filipi. Dan dia mulai dengan mengatakan di ayat Filipi 4 ayat 4 sampai 6 ya. Ini saudara bisa baca gak ya? Bisa kelihatan ya, saudara bisa buka Alkitab sendiri juga. Filipi 4 ayat 4 sampai 6 berkata begini, saya bacakan ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah kalau saudara perhatikan bahasa Inggrisnya, versi bahasa Inggrisnya bilang begini. Rejoice in the Lord always. Katakan always. Always. Boleh bilang kanan kiri. Rejoice always. Oke. Ulang sekali lagi bilang. Again I will say rejoice. Ya. Nah saudara. Di Alkitab tuh kalau satu kata. Terus diulang lagi 2 kali. Itu artinya sangat penting. Ya satu aja sudah penting. Apalagi diulang 2 kali. Ya. Terus dikasih penekanan lagi. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi ya. Jadi kita perlu mengatakan ini 2 kali. Dan orang-orang biasanya gak suka atau marah kepada kita kalau kita terlalu bahagia atau terlalu bersuka cita. Betul atau enggak? Ya, ada di sini.
Orang gak suka melihat saudara terlalu bahagia, terlalu sukacita. Kalau ada saya pernah beberapa orang datang pada saya, mereka bilang begini, Pak Dovi kok kelihatan kayak gak ada masalah ya? Emang kenapa gitu? Gak suka kalau saya kelihatan gak punya masalah. Bukan karena tidak ada masalah sebenarnya, tetapi fokus saya bukan ke masalah. Mata saya melihat kepada setiap janji Tuhan, kepada setiap kebenaran firman-Nya. Mata saya melihat kepada Yesus, bukan kepada masalah. Amin. Kalau saudara melihat kepada masalah, saudara tidak akan mengucap syukur. Tapi kalau saudara melihat kepada janji Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, saudara akan penuh dengan ucapan syukur. Amin. Ya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang mau bilang seperti begitu kepada saudara, ya saudara bisa tanya gitu loh. Saudara tahu kenapa saya bahagia? Saya bisa nyatakan saya orang paling bahagia hari ini. Nggak peduli kalau saudara juga orang paling sukacita berbahagia. Di sini ada teman saya selalu bilang kalau saya WA ke dia, apa kabar? Dia selalu bilang, ada sukacita Pak. Bapak selalu dalam hati saya katanya. Saya senang sekali kalau WA ke dia selalu dia bilangnya, ada sukacita? Oh ada, selalu. Ya sukacita ada jadi. Nah, kenapa orang-orang kelihatan bahagia penuh sukacita? Kenapa saudara melihat saudara-saudara kita atau diri kita sendiri bahagia penuh sukacita? Kenapa? Karena saya berterima kasih kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Amin. Setiap hari di dalam muka bumi ini adalah hari yang baik buat saya. Dan saya mengucap syukur. Saya berterima kasih untuk apa yang semua yang sudah Tuhan lakukan dan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Ya. Tapi ada orang-orang mengatakan begini, Tuhan tolong dong saya supaya saya bisa bersukacita. Tuhan tolong supaya saya bisa bersukacita. No, ini bukan seperti itu ya. Sukacita itu Tuhan sudah tempatkan di dalam kita. Amin. Sukacita itu tidak datangnya dari luar. Tetapi sukacita itu ada di dalam kita. Dari dalam. Jadi saudara jangan mencari sukacita itu keluar. Saudara tahu kenapa banyak orang pergi ke night club kemana-mana itu karena mereka mau mencari sukacita. Mereka mau mencari kebahagiaan di tempat-tempat seperti itu. Tetapi mereka tidak akan mendapatkan. Mungkin mereka akan mendapatkan sebentar. Tapi kemudian pulang lagi dengan masalah yang sama dan lain sebagainya. Tetapi perlu kita ingat ketika saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah kuncinya, saudara menerima full sukacitanya. Dan firman Tuhan berkata bahwa sukacitanya Tuhan adalah kekuatan buat kita. Amin. The joy of the Lord is our strength. Ya. Bukan sukacita kita, sukacitanya Tuhan. Dan Tuhan bersukacita melihat kita di dalam Kristus. Amin. Jadi kalau saudara melihat keadaan, situasi, lingkungan, dan sekelilingnya, terus itu membuat saudara tidak sukacita, itu adalah salah besar. Saudara perlu melihat ke dalam, bukan melihat keluar. Bukan melihat ekonomi, atau melihat rekening bankmu. Kalau lihat rekening bank kok jadi mukanya cemberut ya. Mungkin rekening banknya ikut cemberut gitu loh. Ya, kata orang masukin kartu ATM, ATM-nya minta-minta maaf. Saya bilang kalau ATM-nya minta maaf, tendang ATM-nya. Stop kamu minta maaf. Ya, karena kamu penuh. Ya. Sukacita itu bukan dari rekening bankmu, bukan karena saudara mendapat proyek besar, bukan karena apa, tetapi ada di dalam sudah. Amin. Itu yang perlu kita keluarkan. Kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan sudah menempatkan, mendepositkan bermiliar-miliar sukacita di dalam engkau. Amin. Dan itu bisa engkau keluarkan. Amin. Haleluya. Jadi jangan pernah minta Tuhan tolong supaya saya bisa bersukacita. Ya, karena sukacita itu sudah dalam kita. Oke. Yang kedua ayat 6 mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini dikatakan jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Ini saya balikin sebentar ya. Ya. Jangan ayat 6 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Tentang apa? Sebagian saja. Oh, saya enggak khawatir tentang anak-anak, tapi saya khawatir ini usaha saya.
Saya khawatir pekerjaan saya, kayaknya saya mungkin bisa di PHK dan lain sebagainya ya. Itu namanya saudara masih mengelompok-ngelompokkan khawatirnya itu dia. Bukan di sini dibilang apa? Apa saja apapun. Semua khawatir, jangan khawatir. Saya pernah beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah, saya bilang be careful for nothing. Amen. Take care for nothing. Kan kita kadang-kadang kalau bilang oke, bye-bye, see you ya, take care ya. Sebenarnya itu ungkapan yang salah. Harusnya ditambah dengan take care for nothing ya. Artinya jangan terlalu banyak dipikirin ya, macam-macam. Jangan khawatir apapun juga. Istilahnya begitu ya. Jadi be careful for nothing. Ya, kita nggak perlu take care apapun ya. Oke. Jadi nyatakanlah keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Selalu diakhiri dengan thank you God. Permohonan, ucapan syukur. Nah, ketika kita berdoa, Tuhan ingin agar kita memberitahukan kebutuhan kita kepadanya. Tetapi daripada hanya mencatat kebutuhan kita kepada Tuhan, ini saya ada catat baik-baik. Dia ingin agar kita menyampaikan permintaan kita dengan ucapan syukur. Ya, ini ya. Ya, ketika kita berdoa, Tuhan ingin agar kita memberitahukan kebutuhan kita kepadanya. Lah, memangnya Tuhan gak tahu kebutuhan kita? Ayat ini tidak mengartikan seperti itu. Bukannya kita disuruh kasih tahu keperluan kita karena Tuhan gak tahu. Tuhan Maha tahu, amin. Tuhan tahu semuanya. Tetapi kenapa di sini dikatakan beritahukan. Let God know. Ada sambungannya saudara. Tadi ayatnya bilang apa? Dengan apa? Dengan iman. Jadi maksudnya di sini dengan kata lain dibilang begini ya. Dengan kata lain kita perlu berterima kasih kepada Tuhan dalam iman sebagai tindakan kita menerima ketika kita menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Percaya bahwa ketika kita meminta kita telah menerima. Jadi pada saat saudara menyampaikan itu, maksud ayat ini bukan berarti saudara mengungkapkan apa keinginanmu karena Tuhan gak tahu, enggak. Supaya dengan iman kamu bisa mengatakan thank you Lord, aku terima. Kesembuhan misalnya, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Thank you Lord, aku telah sembuh, aku sehat. Terima kasih Tuhan, aku sudah makmur. Ya, walaupun Tuhan ini ada mau bayar ini, mau bayar itu, ini loh keperluanku Tuhan. Tetapi aku punya iman, aku tahu Allahku yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin, thank you Lord. Maksudnya seperti itu ya. Saudara, berapa banyak dari kita, coba jawab dengan jujur ini ya. Ketika kita berdoa, kita tidak percaya apa yang kita doakan itu akan dijawab. Coba boleh jujur gak? Kalau kita berdoa nih, kadang-kadang nih kita, ya karena disuruh berdoa ya saya berdoa deh. Tetapi kemudian kita gak percaya. Tiba-tiba hasilnya ada di depan mata gitu loh. Dan kita malah kaget. Haleluya. Saudara, saya pernah berdoa, mendoakan orang sakit ya. Kalau gak salah waktu itu kakinya gak bisa berjalan ya. Kakinya agak lumpuh begitu. Gak bisa berjalan, saya berdoa dalam nama Yesus. Hari ini juga kau berjalan. Sekarang juga. Tiba-tiba dia berjalan. Saya yang kaget. Lu kok bisa ya? Kadang-kadang kita mendoakan, kita gak expect miracle mujizat itu terjadi. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ya sudahlah yang penting saya tumpangkan tangan doakan. I don't expect anything to happen. Saya gak expect sesuatu yang terjadi. Tetapi tiba-tiba kuasa Tuhan begitu dahsyat terjadi dan kita merasa waduh. Jadi perhatikan di sini baik-baik ya. Mengapa Tuhan menyuruh kita untuk mengucapkan terima kasih ketika kita berdoa meminta sesuatu? Kenapa Tuhan bilang kepada kita ucapkan syukur ya di dalam segala hal ini, ucapkan syukur.
Karena dia mau menjawab doa kita. Amin. Simple. Simple. Dia mau nyuruh kita untuk, ayo kasih tahu apa keperluanmu dan say thank you. Karena doamu dijawab. Kenapa? Karena dia akan menjawab doamu. Itu aja jawabnya. Simple. Dia minta kita say thank you lebih dulu. Itu tandanya orang beriman. Kalau kita berdoa, Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku sudah sembuh. And then stop di situ. Saudara tidak ngomong thank you Tuhan atas kesembuhannya. Saudara sementara percaya enggak kesembuhan itu sudah terjadi. Ya. Kadang-kadang kita cuma bilang, Tuhan thank you. Tuhan oleh bilur-bilurmu aku berdoa orang ini sembuh. Tapi kemudian sampai di situ aja. Kita harus tambahkan dengan thank you. Ucapan syukur. Itu tandanya orang beriman. Amin. Ya. Nah, dan kemudian ketika dia menjawab doa kita, ayat 7 perhatikan baik-baik, ayat 7 bilang apa? Ayat 7 bilang, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Gak pernah kepikiran. Di luar nalar, di luar intelektualmu. Itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Hari-hari ini kita mau merayakan Natal ya. Suasana Natal, kita belum ada ornamen Natal di sini. Tapi kalau saudara pergi ke mall, kemana, saudara bisa lihat banyak sekali Natal. Di beberapa negara melakukan hari Thanksgiving sebelum Christmas ya. Saya nggak tahu, mungkin saya lihat yang biasanya melakukan Thanksgiving ini negara Amerika, Kanada ya. Australia juga, kayaknya nggak ada juga. Kalau Amerika tuh biasa dilakukan di bulan November hari Kamis. Kamis terakhir di bulan November. Kalau di Kanada itu kalau nggak salah di bulan terakhir hari Senin kalau nggak salah di bulan Oktober. Nah di Indonesia kita nggak ada. Tetapi di tempat kita di Manado ada. Namanya pengucapan syukur ya. Pengucapan syukur. Dan di daerah saya di Sangir itu ada namanya Tulude. Namanya Tulude itu biasanya dilakukan di tanggal 31 Januari. Ini sebagai tanda untuk mereka mengucap syukur atas panen, atas hasil, atas berkat Tuhan. Ya. Kalau di Manado itu seru banget saudara. Kalau saudara harus pergi ke Manado pada saat Thanksgiving. Nah ini dia nih. Ini menu spesial ya. Nah kalau ada menu kayak begini nih mata Pastor Imam kebuka nih. Haleluya. Ya ada babi guling, ada RW, ada nasi bulu. Itu biasanya 3 menu utama ya. Nah kalau di Sangir itu namanya Tulude. Saya sempat cari-cari kemarin fotonya apa. Nah ini dia. Mereka berpakaian adat, pakaiannya kuning terang, ya ungu, merah. Wah, itu bupatinya itu dia, yang di depan itu dia. Ya. Dan itu ada seorang pemimpin yang betul-betul di belakang itu ada semacam banyak buah-buahan, ya makanan gitu ya. Dan dia akan berlutut, dia betul-betul menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Betul-betul. Makanya Sangir itu kalau saudara pergi ke sana diberkati sekali. Saudara bisa lihat itu pulau itu kayak kalau dari jauh itu kayak brokoli. Saudara lihat tahu brokoli? Ya. Jadi hijau banget sampai nyentuh ke lautnya hijaunya. Dari jauh saudara akan bisa lihat. Pulau itu betul-betul kayak brokoli gitu loh. Karena saking hijaunya. Ya karena orang-orang di sana senang mengucap syukur. Nah saya mau encourage saudara kalau saudara tidak pernah melakukan, silakan. Pilih aja pick satu tanggal, ya hari apa gitu loh. Saudara boleh undang saudara-saudara atau teman. Jangan lupa undang saya. Ya. dan saya siap datang ya. Ya. Sederhana aja saudara. Sebenarnya bukan makan-makannya yang penting. Tetapi ucapan syukurnya. Dan saudara di situ bisa duduk bareng-bareng di meja. Saudara bisa tanya kepada teman-teman, ya hari ini saya akan melakukan hal itu. Tapi sorry ya hanya beberapa orang yang saya undang.
Saudara bisa tanya dan bisa bilang, apa sih yang membuat Anda mengucap syukur selama tahun ini? Ya, apa yang Anda bisa sampaikan kepada Tuhan? Nanti di akhir kita akan lihatnya ada banyak kemarinnya yang saya ada minta untuk apa sih Anda yang mau sampaikan ucapan syukur. Nah oke. Tapi saudara mungkin katakan, aduh saya gak punya apa-apa. Saya tinggal di negeri Timbuktu, negeri antah berantah. Ya, saya cuma tinggal di gubuk. Saudara, kalau saudara penuh dengan ucapan syukur, dimanapun saudara pergi dan berada, mau tinggal di gubuk sekalipun, kalau hatimu penuh ucapan syukur, ya itu tidak peduli. Ya mau lantainya apa. Ya dulu saya sama istri saya sepiring juga berdua. Iya, romantis sekali ya. Tapi kita mengucap syukur gitu loh. Sepiring sih berdua, tapi di depan meja banyak makanan. Ya. Jadi damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan pikiran kita ya. Nah, tidak peduli apapun yang dilakukan dunia, tidak peduli apapun yang mungkin diprediksi oleh orang dunia, ya sekarang ini dia. Saya mau ajak anak-anak Tuhan sekarang ini dia untuk stop. Tidak mengatakan hal-hal apa yang dunia katakan. Amin. Mari perubahan itu mulai dari kita sendiri di dalam sini ya. Mulai dari TLW. Stop. Ada sekarang ini dia satu kata yang orang sering-sering dengung-dengungkan untuk tahun 2023. Yang notabene belum tentu terjadi. Ya, macam-macam orang ngomong tapi saya bilang stop. Dikatakan pun jangan, dipikirkan pun jangan. Ya, itu akan kalau saudara mulai memperkatakan ikut apa yang dunia ngomong, itu akan menjadi self-fulfilling prophecy. Saudara tahu artinya? Itu artinya nubuatan yang secara otomatis akan terjadi dalam diri kita. Dan sayang sekali banyak anak-anak Tuhan mengiyakan, mengikuti. Kitab Amsal katakan apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakan akan memakan hasilnya. Nah kalau saudara mau sama seperti dunia katakan apa, saudara juga ikut katakan seperti itu, saudara akan makan hasilnya. Saya gak mau. Saya memilih, saya tidak mau. Ya, lebih baik mari kita sama-sama perkatakan tahun 2023 adalah tahun yang penuh dengan kelimpahan, amin. Tahun rahmat Tuhan, amin. Tahun di mana kita akan menuai dan memanen, amin. Haleluya, Tuhan yang besar. Saya tahu waktu doa pagi-pagi saya bersyukur ada Bu Jane, ada Bu Yeni, Bu Heni ya yang koordinir untuk doa pagi, doa berbahasa roh. Saudara boleh ikut ya. Tiap jam 6 sampai jam 7, setiap Senin sampai Jumat ya. Tiba-tiba itu ada satu yang kirim pesan ke saya yang bilang bahwa saya dengar tadi bahasa rohnya itu dia bisa menginterpretasikan. Dia bilang akan ada tuaian besar Pak Dolfi. Puji Tuhan. Oke, saya bilang saya terima. Wow, jiwa-jiwa. Haleluya. Saudara, kalau dunia mengalami penurunan, anak-anak Tuhan akan mulai menuai. Amin. Itu saatnya kita siap tuai. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur negara kita NKRI ini negara yang sudah merdeka. Amin. Ya. Saya tidak pernah bertemu langsung dengan Bapak Soekarno, proklamator kita, tetapi saya pernah mendengar di rekaman untuk proklamasinya. Ya, dia memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Amin. Dan pada saat dia memproklamirkan itu, apa yang terjadi? Musuh mundur. Ya, Jepang harus tinggalin senjatanya. Belanda nggak berani masuk karena sudah merdeka. Demikian juga dengan iblis. Kita perlu deklarasikan dia sudah kalah. Amin. Iblis, kamu sudah tidak punya hak lagi. Tahun 2023 tahun milikku. Amin. Tahun kelimpahanku. Amin. Ya, stop. Saya tidak mau. Saya harap anak-anak Tuhan, apalagi orang TLW, jangan ngomong lagi apa yang, terlalu banyak di YouTube, di mana-mana ya. Facebook kita itu kayak dibombardir dari kiri kanan dengan berita-berita yang gak benar. Padahal belum tentu terjadi. Saudara tahu di tahun 2000 berapa tuh terjadi flu burung? Ya, kemudian berita mengatakan apa? Sepertiga penduduk dunia akan hilang lenyap, habis karena flu burung. Mana tuh sampai sekarang? Kita makan-makan aja ayamnya, amin. Ya, burungnya udah selesai flu-nya, kita yang menikmatinya. Jadi
Saya tidak mau percaya karena kebanyakan berita 99% di sana bukan berita, bukan fakta, tetapi prediksi. Saudara boleh lihat, kebanyakan tuh orang memprediksi. Ya, Ibu Sri Mulyani memprediksi. Ya terserah mereka kalau mau memprediksi yang jelek-jelek, saya mau memprediksi apa yang sesuai dengan janji Tuhan buat saya. Amin. Ya. Oke, jadi ada begitu banyak hal yang bisa kita syukuri ya. Amin. Haleluya. Saudara, kalau misalnya kita mulai memperkatakan sesuatu yang jelek untuk negara ini, untuk pemerintah ini, aduh. Mengumpat dan mengatakan hal yang tidak baik untuk Indonesia dan pemimpin-pemimpinnya, jangan. Kita perlu mengganti mulut kita ini, mengganti perkataan kita ini dengan berkat. Kita mau mulai memberkati ya. Ucapkan perkenanan atas hidup mereka, atas semua. Ya tidak dipungkiri ada orang-orang yang jahat. Ada orang-orang yang memang masih manusia lama. Mereka masih belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tinggal dalam dosa, hidup dalam kejatuhan. Dan orang-orang ini yang kebanyakan mau mengubah dunia ini seperti apa yang mereka mau. Nah kita jangan mau ya. Haleluya. Hari ini kalau misalnya saudara bisa pergi ke toko, ke Indomaret, ke Alfamart, bisa belanja, bisa bebas memuji Tuhan seperti ini hal yang perlu disyukuri. Amin. Jangan, don't take it for granted. Jangan terima itu, apa istilahnya ya. Jangan terima begitu aja. Ya. Saudara bisa ke sini. Di tengah jalan apakah ada pencegatan? Tentara-tentara yang cegat, periksa? Enggak kan? Coba kalau saudara ke Nigeria. Di sana. Saya pernah kirim tenaga kerja ke Nigeria. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya bekalin mereka dengan coklat beng-beng. Kenapa? Karena di setiap pos ada penjagaan itu mereka diperiksa. Dan tahu nggak bagi-bagiannya apa? Coklat beng-beng. Oh, this is chocolate from from Indonesia, very expensive. Padahal beng-beng cuma 1.000 perak, 2.000 perak. Ya mereka terima gitu loh. Tapi penuh dengan ketakutan. Orang-orang yang dikirim ke sana juga ya mereka beresiko ya. Di kita sini, saudara nggak perlu beli beng-beng untuk sogok ini ya, para tentara ya. Beng-beng saudara beli makan sendiri aja. Ya. Ada banyak mungkin hal-hal yang terjadi di belakang kita. Nah, saya mau katakan kita tidak bisa mengubah sejarah. Betul? Ya. Tapi kita bisa mengubah masa depan. Amin. Ya. Kita tidak bisa mengubah sejarah, kita tidak dapat mengubah masa lalu karena masa lalu tidak pernah bisa melihat masa depan. Tetapi kita bisa melihat masa depan dan firman Tuhan katakan masa depanmu penuh dengan pengharapan. Amin. Masa depanmu adalah gilang gemilang. Haleluya. Ya. Kita setuju ya, amin ya. Nah, saudara, kita perlu mulai merubah masa depan kita, tapi dengan cara apa? Ingat kemarin saya sampaikan tentang blessing. Ya, kita belajar how to bless. Bagaimana how to release the blessing. Bagaimana melepaskan berkat. Bagaimana cara melepaskan berkat? Dengan mulai memperkatakan. Mulai mengatakan ya, mulai perkatakan berkat. Kita percaya janji-janji Tuhan dan ketika kita mulai percaya, kita mulai memperkatakan. Ya, aku bukan ekor, tetapi aku adalah kepala. Amin. Aku akan terus naik dan tidak turun. Amin. Aku diberkati, aku disayang oleh Tuhan, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Aku anaknya, aku pewaris janji-janji Allah. Janji Abraham, Ishak dan Yakub itu datang kepadaku juga. Amin. Aku lebih dari pemenang. Haleluya. Aku berkelimpahan dalam segala hal. Amin. Ketika ATM-ku aku masukin, ATM-ku akan minta-minta tolong karena terlalu banyak. Amin. Yes. Sedikit sekali yang amin di sini. Saya exciting kalau hal-hal kayak gini. Haleluya. ATM-nya akan minta tolong, kebanyakan nih Pak Dolfi. Haleluya. Haleluya, ya. Saudara, kita mulai perkatakan, mungkin tubuh yang mulai menua atau ada organ-organ yang mulai merusak dalam nama Yesus, itu kembali akan direstorasi. Amin. Ya, Naaman
Kulitnya seperti bayi. Amin. Saudara mau kulit seperti bayi? Jebur dulu di Sungai Yordan 7 kali. ya. ya. Tapi begitu dia keluar, Alkitab mengatakan tubuhnya, kulitnya seperti kulit bayi. Aduh, luar biasa. Ibu-ibu mau? Haleluya. Wah, ibu-ibu paling takut keriput. Ayo kita sama-sama ke Sungai Yordan. ya. Musa, 120 tahun dia meninggal. Tetapi Alkitab mencatat matanya tidak kabur. Dan kekuatannya masih sama. Haleluya. Saya mau juga seperti itu. Kita mau seperti itu. Amin. Haleluya. Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Mazmur 95 ayat 1 dan 2 berkata begini. Oh come let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with song of praise. Ini bahasa Sangirnya tadi. Ini bahasa Indonesianya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Amin. Saudara, kalau melihat tahun 2023 kelihatannya suram, bagaimana mungkin saudara bisa bersorak-sorai? Ya. Saya diingatkan tadi pagi ada ibu bilang, Pak Dolfi saya baca buku satu tentang imagination. Waduh, saya bilang saya jadi ingat langsung how to imagine. Saudara perlu mengimajinasikan tahun 2003 seperti apa jadinya buat saudara. Amin. Dan Amsal 23:7 katakan, as you think in your heart, so are you. Sebagaimana engkau berpikir dalam hatimu, demikianlah engkau. Amin. Jadi ayo kita bernyanyi memuji Tuhan ya. Kita membuat suara gembira. Karena gunung batu keselamatan kita. Amin. Haleluya. Sebentar saudara di ruang fellowship, saudara boleh bersuka cita, mau ketawa sepuas-puasnya. Karena gak ada yang ngelarang saudara ketawa. Amin. Haleluya. Nah, tapi di sisi lain saya mau katakan, ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2, ya. Ini ayat berkata begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Kenapa orang-orang tidak mau berterima kasih, tidak tahu berterima kasih di hari-hari terakhir? Ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya jawabannya ada di dalam firman Tuhan di Hakim-Hakim 8 ayat 34 berkata begini, orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka. Orang tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih karena dia tidak ingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Bahkan Mazmur 78 ayat 11-12 berkata begini, mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah diperlihatkan kepada mereka di hadapan nenek moyang mereka, dilakukannya keajaiban-keajaiban di tengah Mesir di padang Zoan. Saudara, sulit untuk bersyukur atas sesuatu yang kita tidak ingat. Betul? Kalau saudara lupa, saudara tidak akan mungkin mengucap syukur. Itu sebabnya di dalam, saya tidak taruh di sini ya, di dalam Mazmur 103 ayat 2 berkata, jangan lupakan semua kebaikannya. Amin. Jangan lupakan semua kebaikan Tuhan. Kalau perlu saudara bikin prasasti. Saudara tahu kenapa orang-orang Israel dulu mereka selalu harus membangun tugu peringatan ya, ditaruh batu-batu supaya mereka tahu, oh Ebenezer, sampai di sini nih Tuhan sudah menolong kita. Sepanjang perjalanan kita. Mereka bikin tugu lagi, mereka bikin sesuatu. Saudara perlu bikin hal-hal seperti ini dia. Paling tidak saudara catat. Ya, supaya saudara ingat. Amin. Ya. Jangan lupakan semua kebaikannya Tuhan ya. Bahkan sebenarnya di saat kita memiliki banyak hal untuk disyukuri, kita mudah untuk melupakan Tuhan karena kita menganggap itu bukan berasal dari Tuhan. Tapi Yakobus 1 ayat 17 berkata begini. Yakobus 1 ayat 17 berkata bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana? Dari atas. Diturunkan dari siapa? Bapa. Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau
bayangan karena pertukaran. Saudara tahu ada bayangan? Saudara bisa lihat ada bayangan saudara? Ada? Kalau saudara lihat bayangannya apa? Hitam, gelap. Padanya tidak ada kegelapan. Gak ada bayangan karena dia terang. Ya, tidak ada bayangan, tidak ada kegelapan sama sekali. Tidak ada pertukaran. Ya, tidak ada perubahan ya. Ini luar biasa ya. Ya Tuhan tidak pernah berubah. Ini berarti Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Ya, kalau saudara tidak tinggal di dalam yang terbaiknya Tuhan, haleluya, saudara perlu ikut yang namanya klub setiap hari Rabu. Ada yang senyum-senyum di sini. Kalau saudara tidak tinggal dalam yang terbaiknya Tuhan, saudara merasa saudara masih belum tinggal dalam yang terbaiknya Tuhan, ayo kita belajar sama-sama. Apa yang disebut tinggal dalam yang terbaiknya Tuhan. Ya. Nah, jika kita berfokus pada diri kita sendiri, itu akan menghalangi kita untuk mengakui dan berterima kasih kepada Tuhan. Oh Pak Dolfi, ini kekayaan ini saya yang peroleh karena hasil saya, kekuatan saya. Ya bukan. Ya Tuhan sih ya tolong saya lah ya. Tapi ini kekuatan saya yang bikin kok, saya yang ketemuin orangnya, saya yang dapat proyeknya. Saudara bersyukur itu membutuhkan kerendahan hati. Amin. Di 2 Timotius 3 mengatakan bahwa kerendahan hati pada hari-hari terakhir ini akan berkurang. Kenapa? Karena orang-orang menjadi sombong, tapi itu bukan Anda. Amin. Bukan kita ya. Nah, kebalikan dari rasa bersyukur adalah apa? Komplain, grundel, ya, suka kritik aja. Nah, saudara perlu berhati-hati ya. Saudara boleh mengkritik, tetapi kalau kritik saudara itu dia atau komplain saudara itu dia tidak membangun, sama sekali tidak membangun, lebih baik jangan. Ya, saudara perlu cari kata-kata atau bahasa yang lain untuk saudara bisa membangun. Ya, Anda silakan mengatakan satu kebenaran, tetapi semuanya harus di dalam kasih. Ini akan jadi tema kita TLW di tahun 2023. Speaking the truth in love. Kita memperkatakan kebenaran di dalam kasih. Ya, dua hal ini dia tidak terpisahkan saudara. Nanti itu akan saya jelasin di khotbah-khotbah selanjutnya ya. Oke, dan terakhir, kenapa kita tidak mengucap syukur? Karena ada rasa takut. Rasa takut membuat kita tidak pernah bersyukur ya. Saudara pernah berpikir enggak apa yang membuat saudara terlihat apakah konyol atau memalukan kepada orang-orang lain kalau saudara bersyukur kepada Tuhan? Kalau saudara angkat tangan terus tiba-tiba air mata mengalir, temennya sebelah ngeliat, ih ini orang kenapa ya? Aneh gitu loh. Terus saudara buka mata terus saudara lihat dia juga, dia sementara melotot kepada saudara dengan kelihatan aneh. Terus saudara langsung merasa malu. Aduh, malu saya. What's wrong? Ya, saudara mau mengucap syukur, seringkali kadang-kadang ketika saudara mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan, kelihatannya konyol. Betul? Di depan orang kelihatan konyol. Kalau saudara mau nangis, mau mengucap syukur, bukan menangis karena sedih ya, tetapi karena saudara pernah kan, ya merasa penuh dengan ucapan syukur sampai air mata itu ngalir. Sekarang aja saya udah menangis nih. Puji Tuhan. Ya, kita bisa tanya kepada diri kita sendiri, apa yang memalukan dari bersyukur kepada Tuhan? Sesuatu yang indah dalam hidup kita ini dia terus kenapa? Kalau kita pun konyol rasanya, ya. Ini ayat terakhir di Mazmur 33. Ya. Mana nih? Mazmur 33 ayat 1, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Rejoice in the Lord, O you righteous, for praise from the upright is beautiful. Ya, ucapan syukurmu beautiful. Amin. Ucapan syukurmu indah, beautiful. Ya. Tadi Mazmur 92 dikatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. It is good to give thanks to the Lord, ya. Nah, hari-hari ini apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita? Rendahkan diri kita, bersyukurlah kepadanya, ini hal yang indah ya. Kemarin malam saya diingatkan oleh Roh Kudus, ayo coba Pak Dolfi kamu tulis apa yang kamu mau ucapkan syukur. Terus saya langsung ingat,
Saya juga mau tanya kepada beberapa orang, teman-teman, apa sih yang membuat mereka sampai-sampai mereka mau katakan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan begitu saya broadcast, saya kirim kepada beberapa orang, saya surprise. Begitu banyak datang masuk, sampai saya kewalahan. Saya bilang, aduh saya kewalahan nih, banyak banget yang masuk nih. Saya bilang, thank you Lord. Dan mungkin saudara bisa lihat ya, mungkin nanti Singer boleh naik ke atas ya. Kita boleh lihat di sini sama-sama ini. Ini beberapa ya, saudara ya. Ini dari Bapak STV, saya nggak tahu Bapak siapa ini. Saya bikin isi inisial aja. Saya bersyukur pada Tuhan, dia bilang untuk istri yang selalu ada di samping saya, yang banyak membantu dalam segala hal. Juga banyak hal yang dulu saya anggap mustahil bisa terjadi hidup saya. Contoh, saya bisa pergi ke tempat yang saya dan istri inginkan dan saya bisa memulai usaha. Dan saya yakin usaha itu sudah diberkati dan akan berlimpah-limpah. Saya juga bersyukur Tuhan selalu memberi hikmat untuk setiap pekerjaan yang saya kerjakan dan selalu dibuat berhasil dan tepat waktu. Puji Tuhan, haleluya. Ini Bapak K, dia katakan ucap syukur 17 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 Desember, ada 2005 ada proses persalinan anak pertamanya berjalan dengan baik dari jam 2.30 sampai jam 3.30. Sekarang tidak terasa besok, maksudnya hari ini tanggal 4 Desember genap anak aku yang pertama namanya Audrey Emanuela. Ada Audrey Emanuela di sini. Haleluya, puji Tuhan. Happy birthday Audrey ya. Puji Tuhan. Sekarang dia berusia 17 tahun, tumbuh dewasa, sehat dan sekolah naik kelas selalu, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Tahun 2022, tahun yang spesial buat saya dan anak-anak. Percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Mama saya juga terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Ada damai, sukacita, bersyukur keluarga saya sangat-sangat diberkati. Terutama saya sekarang merasa lebih sehat, sakit penyakit keluhan berkurang, diberkati dan anak yang sehat. Banyak sikap dan perilaku yang berubah, baik dari saya maupun anak, lebih sabar dan lain-lain. Saya terharu. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur bisa menerima kasih karunia dan bisa tahu identitas saya, siapa saya dalam Kristus, mengetahui kebenaran tentang hidup saya. Luar biasa, ya. Ada interupsi Tuhan dalam hidup saya, menolong saya dalam masa persiapan take off. Ada kasih, ada tuntunan dan berkatnya. Wow, luar biasa. Ada dapat nilai bagus dan beli komputer. Haleluya. Wow, dahsyat. Ya, ada sehat, berkecukupan, banyak berkat. Wah, renovasi rumah, punya pacar. Wah, haleluya. Mengucap syukur buat kesempatan terus melayani dan menjadi berkat. Mengucap syukur buat kesehatan yang prima. Walaupun sempat diterjang badai sakit penyakit, mengucap syukur boleh menyelesaikan renovasi rumah, bisa berkumpul dengan sanak keluarga papa mama. Dahsyat. Haleluya. Saya bersyukur buat kasih penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup saya. Saudara, gak apa-apa ya kita ambil waktu ya. Kita boleh baca orang-orang punya ucapan syukur supaya apa? Kita juga ikut rasa mengucap syukur ya. Bersyukur juga punya suami yang begitu mengasihi. Bersyukur juga punya tempat tinggal untuk beristirahat. Bersyukur untuk bisa jalan-jalan. Bersyukur untuk bisa kulineran. Saya gak tahu, udah tahu siapa lah ini. Ya. Mengucap syukur untuk segala berkat yang melimpah, untuk semua segi kehidupan, kesehatan keluarga, ekonomi, keluarga, pendidikan anak-anak. Tidak terasa anak kami yang pertama besok berusia umur 17 tahun, ini sama, ini pasangan suami istri yang luar biasa. Ya. Saya mengucap syukur untuk Kodolfi dan Cinini. Haleluya. Dan keluarga TLW. Dalam kurung ini beneran loh sambil nyengir. Wah, puji Tuhan. Thank you. Terharu saya. I am thankful to the Lord in this year because I can finish my Bible study and I can serve Him in the new church.
Puji Tuhan, kita sudah mengirim orang-orang untuk jadi berkat ke gereja-gereja yang lain. Amin. Haleluya. Ya. Selama 2022 sehat, segala sesuatu berjalan baik dan lancar. Sementara staf saya cerita luar sana banyak yang mengalami kesulitan, bisa tetap investasi, hidup tetap normal. Itu anugerah ya. Makin ke belakang makin belajar di Karis. Oh, ini ada Karis, orang-orang Karis ini ketahuan. Hidup makin damai, mindset kerajaan Allah makin tertanam dan sadar. Memang begitulah seharusnya menjadi orang Kristen. Haleluya. Puji Tuhan. Penuh berkat dan damai sejahtera semenjak saya bangun pagi lebih awal lalu memberikan waktu komunikasi worship dan speaking in tongue kepada Tuhan. Haleluya. Karena saya dan istri mulai belajar sama-sama di Karis. Ini ada orang Karis juga nih. Haleluya. Dan pondasi kami lebih kuat dalam Kristus. Itu saya sangat bersyukur, terima kasih pada Tuhan sudah menuntun dan membimbing kami. Oh iya, pastinya juga jadi bagian keluarga TLW Pak. Haleluya. Kita diperbarui oleh kebenaran-kebenaran firman. Dahsyat, dahsyat. Ini panjang banget nih. Masih ada Tuhan, masih bekerja, masih bisa terlibat. Dan lain sebagainya ya. Wah, dahsyat. Saya bersyukur tahun 2022 keluarga saya selalu diberikan kesehatan dan cici saya beserta anak-anaknya dan mama saya menerima dan percaya Tuhan Yesus dan dibaptis. Nah, sebenarnya masih terlalu banyak katanya yang perlu diucapkan syukur. Puji Tuhan. Bersyukur banget masih dikasih kesabaran, kekuatan untuk melewati tahun 2022. Ibunya ada nggak di sini ya? Saya mengucap syukur pada Tuhan atas rancangan-rancangan indahnya yang sudah terjadi dan akan terjadi yakni hari depan sesuai harapan. Ini langsung ketahuan orangnya kalau sudah pakai banyak firman begini ya. Saya mengucap syukur pada Tuhan atas berkat kesehatan, perkenanan Tuhan. Waduh luar biasa. Aku menjadi kepala bukan ekor, ada Kristus dalamku. Puji Tuhan. Thankfulness, saya sangat banyak. Tuhan selalu menyertai, melindungi, memberkati saya setiap saat bisa bernafas saja. Sudah bersyukur, sehat. Haleluya. Dapat makan dan minum, bersyukur. Hidup saya selalu bersyukur pada Tuhan. Ya. Wah, ini panjang banget ini dia. Ucapan syukurnya diborong semua ini dia. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, ada yang bilang keluarga kami tidak pernah diinfeksi oleh COVID. Thank you, puji Tuhan ya. Sampai saat ini dan bisa bergereja di TLW, bisa kenal keluarga Pastor Dovi dan Bugem yang cantik. Dan teman-teman gereja lain yang awesome katanya. Haleluya, thank you ya. Bapak RM, ada kemakmuran, kesehatan, kenal Tuhan lebih lagi. Ada keluarga Mami, penyertaan Tuhan, talenta. Semua yang tidak terpikirkan, puji Tuhan. Bersyukur untuk jiwa-jiwa yang Tuhan berikan di dalam pekerjaan pelayanan. Bersyukur untuk keluarga yang utuh dan bertumbuh. Bersyukur untuk pekerjaan yang telah dipercayakan buat kita. Haleluya. Mengucap syukur saya beroleh kasih karunia pengampunan yang sempurna. Mengucap syukur saya selalu diterima oleh Bapa Surgawi kapanpun saya datang. Amin. Mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan sepanjang 2022 dan semua hal yang bisa dicapai. Puji Tuhan ya. Ya. Oh, I'm thankful that I'm able to be here in NZ. Ini langsung ketahuan siapa deh ini dia. Ya. Dan keluarganya mau datang, mau visit dia katanya di New Zealand. Dan keluarganya secara finansial stabil, bisa mensupport edukasinya dia untuk rent, untuk living. Nah, ini anak saya. Haleluya. Saya juga kirim ke dia, dia kirim balik ke saya. Puji Tuhan. Ya. Wow. Sehat. Ada berkat keuangan, rukun. Yes. Thank you Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bisa mengenal kebenaran. Thank you Lord Jesus.
Ada yang bisa pegang satu unit departemen IT, bisa memiliki tanggung jawab otoritas yang lebih banyak, lebih besar. Ini satu juga yang tidak pernah terkena COVID, puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur bisa beribadah di TLW, haleluya. Kita bersyukur punya komunitas setempat ini ya. Komunitas yang sehat, bisa belajar firman Tuhan, melayani bersama, haleluya. Bersyukur Tuhan mengenal saya dan anugerahnya memampukan saya dalam perjalanan kehidupan yang ibu ini alami sepanjang tahun, dan Tuhan setia, haleluya. Ini ada yang dari Taiwan, kasih kabar baik juga, ya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Haleluya. Tuhan sudah tambahkan satu cucu lagi, haleluya. Dahsyat. Tuhan sudah menyembuhkan penyakitnya, berdarah, puji Tuhan. Ujian yang tidak pernah melewati batas kekuatannya, keluarga rohani yang solid TLW bisa melayani Tuhan. Dahsyat. Mari Bapak Ibu Saudara, ada masih banyak sebenarnya ya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.